Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raul Fadilon. Pada kuliah hari ini kita akan membahas topik tentang the building blocks of life atau blok pembangun kehidupan. Pada slide pertama ini kita perhatikan bahwa di sini ada sebuah pohon, kemudian pohon itu diamati, ternyata di dalamnya itu terdapat selulosa fiber, serat selulosa. Dan apabila serat selulosa ini diamati lebih dalam menggunakan mikroskop elektron, ini akan nampak ikatan-ikatan kimia antara gula-gula yang menyusun dari serat selulosa ini. Selulosa ini banyak dijumpai pada tanaman. Kemudian apabila kita lihat di sini ada sebuah bioma ataupun ekosistem ya. Kita ketahui bersama bahwa objek pengamatan di biologi itu mulai dari atom, kemudian molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme, ini ada populasi, kemudian ekosistem, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, next. Nah, untuk mempelajari objek biologi pada tingkat atom maupun molekul, nah diperlukan suatu cabang ilmu yang disebut dengan organic chemistry atau disebut dengan kimia organik. Nah, apa ciri-ciri dari kimia organik ini? Ditekankan pada kimia organik ini yaitu mempelajari tentang molekul atau senyawa yang mengandung unsur karbon. The element carbon is component of almost all biological molecule. Nah, unsur karbon ini dapat dijumpai dalam seluruh molekul biologis. For the reason, life on Earth often is considered carbon-based. Oleh karena itu, kehidupan di bumi selalu ditemukan atau disusun atas unsur-unsur karbon. Because carbon is essential element, dikarenakan unsur karbon ini merupakan elemen yang penting, para ilmuwan, scientists have developed an entire branch of chemistry. Para ilmuwan ini membentuk satu cabang ilmu baru dalam ilmu kimia yang disebut dengan organic chemistry, yaitu ilmu yang mempelajari tentang organic compound, material organik, yang spesifiknya seluruh material yang mengandung karbon. Carbon has 4 electron. Karbon memiliki 4 elektron. Its outermost energy level di kulit terluarnya. Recall that the sun energy level can hold 8 electron. Nah, jadi kulit terluar dari karbon ini dapat menangkap atau bergandengan dengan 8 elektron. So, jadi one carbon atom, satu karbon atom ini dapat membentuk ikatan kovalen with other atom, dengan atom lainnya. This covalent bond, ikatan kovalen ini enable membuat karbon, unsur karbon ini to bond to each other, dapat berikatan satu sama lain, which result in variety of important organic compound, yang akhirnya membentuk berbagai varietas yang penting dari material organik. This compound can be in the shape of strength. Nah, senyawa-senyawa kimia tersebut dapat berbentuk lurus, rantai lurus, kemudian rantai bercabang, dan rantai siklik atau rantai rings. Together, bersama, carbon compound lead to diversity of life on the earth. Jadi, keanekaragaman cara karbon untuk berikatan ini menyebabkan diversity, keanekaragaman kehidupan yang ada di muka bumi. Nah, di sini bisa kita amati ikatan antar karbon ini, atom karbon. Di sini ada tipe straight chain molekul, tipe yang berantai lurus di antara atom-atom ini. Nah, di sini terdapat yang namanya ikatan
ini disebut dengan kovalen. Kovalen bond. Nah, ikatan kovalen. Kalau ini branch molekul atau rantai bercabang, di sini kita bisa amati ada cabang ini. Ini mungkin gugus alkil, ini juga mungkin gugus alkil, ini cabang utama. Kemudian ini ada yang berbentuk siklik atau tertutup, rantai tertutup. The amazing diversity of life is based on the variety of carbon compound. The half-filled order energy level of carbon allow for the formatting of strand chain, dapat berbentuk rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai siklik. Nah, ini atom karbon. Nah, kita perhatikan bahwa di kulit terluar ini terdapat 4 atom valensi yang siap berikatan dengan atom karbon lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan makromolekul. Makro berarti besar, molekul berarti molekul yang berukuran besar. Carbon atoms can be joined to form a carbon molecule. Unsur karbon, atom karbon tadi dapat bergabung bersama membentuk molekul karbon. Similarly, most cells store small carbon compound that serve as building block for large molecule. Dan ini sehingga menyatu atau berikatan sehingga menjadi molekul yang berukuran besar. Macromolecule are large molecule that are formed by joining small organic molecule together. Jadi makromolekul ini merupakan molekul yang berukuran besar yang terbentuk dengan atas gabungan-gabungan smaller organic molecule yang disebut dengan monomer-monomer. Oke, di sini kita sebut makromolekul ini dengan polimer, sedangkan pembentuk dari makromolekul ini disebut dengan monomer. These large molecules are also called polymers. Polymers are molecules made from repeating unit of identical or nearly identical compound called monomer. Jadi seperti tadi polimer ini terbentuk dari monomer atau gabungan-gabungan dari monomer yang diikat bersama melalui ikatan kimia kovalen. Biological macromolecules are organized into 4 major categories. Nah, untuk makromolekul biomolekul ini dapat dijumpai dalam bentuk carbohydrates, lipids, protein, and nucleic acids. Yang pertama adalah karbohidrat, lipids itu lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, di sini kita dapat lihat biomolekul. Pertama adalah karbohidrat. Contoh makanannya adalah serealia, jagung, beras, ubi, gandum, tepung. Fungsinya adalah untuk store energy, menyimpan energi, dan provide structural support. Kemudian di sini ada lipids. Ini contohnya adalah beeswax, disebut dengan lilin lebah. Lilin lebah ini salah satu contoh dari lipid yang berfungsi untuk cadangan energi dan provide barriers, pertahanan. Di sini ada protein, contohnya hemoglobin, merupakan protein globulin yang menyusun darah. Ini berfungsi sebagai transport substance with reaction and provide structural support and make hormones. Dan ada nukleik asid yang merupakan materi genetik, dapat berupa DNA dan RNA. Fungsinya sebagai menyimpan data genetik di dalam nukleus sel. Kemudian selain untuk menyimpan juga sebagai komunikasi genetic information pada dogma sentral.
Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini dibentuk oleh atom karbon, atom hidrogen, dan oksigen. Di mana perbandingan antara atom oksigen, di mana perbandingannya yaitu 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Nah, di mana ketiga jenis atom ini akan membentuk karbohidrat. Secara umum, karbohidrat ini ditulis dengan rumus CH2ON. Contoh karbohidrat adalah glukosa, yaitu C6H12O6. Dan sebenarnya rumus umum ini, CH2ON ini tidak dipakai lagi, karena ada beberapa jenis karbohidrat yang tidak memenuhi rumus ini. Lanjut. Kemudian ada glukos. Nah, jadi karbohidrat tadi merupakan bentuk polimernya dan monomernya yaitu glukosa. Dapat berbentuk glukosa, kemudian dapat berbentuk disakarida, contohnya sukrosa yang terbentuk antara glukosa dan fruktosa melalui ikatan kovalen. Kemudian glikogen merupakan polisakarida yang terbuat dari berbagai macam yang terbuat dari glukosa monomer glukosa. Nah, perhatikan di sini ada glukosa, kemudian ada sukrosa yang dibentuk antar glukosa dan fruktosa. Nah, yang berikatan itu di bagian atom C, di atom C ini. Nah, di sini. Nah, ini ikatan kovalen. Ini contohnya glikogen ya, polisakarida. Monosakarida can be linked to form molecule. Two monosakarida join together form a disakarida. Dua monosakarida bergabung melalui ikatan kovalen membentuk disakarida. Kemudian like glucose, disakarida serve as energy sucrose. Sucrose is table sugar, sukrosa merupakan gula dapur, dan lactose merupakan gula susu. Are both disakarida. Keduanya merupakan disakarida. Longer carbohydrate molecule are called polysakarida. Dan jika dibentuk dari molekul monomer yang lebih banyak, itu disebut dengan polisakarida. One important polysaccharide is glycogen. Salah satu polisakarida yang penting yaitu glycogen. Glycogen is an energy storage form of glucose that is found in the liver and skeletal muscle. Glikon ini disimpan atau dapat ditemukan di hati dan otot. When the body needs energy between meal or during physical activity, glycogen is broken down into glucose. Jadi saat gula darah kita turun atau tidak cukup untuk bahan bakar atau energi, maka dengan bantuan enzim glukagon dan insulin ini akan dipecah menjadi glikogen ini dipecah menjadi glukosa. Kemudian di sini ada the cellulose in the plant. Untuk yang ada di tumbuhan, contohnya adalah selulosa yang berfungsi untuk mensupport tegaknya batang. Kemudian ada lipid. Another important group of biological macromolecule is the lipid group. Jadi yang salah satu molekul yang penting juga yaitu adalah lipid. Lipids are molecules made mostly of carbon and hydrogen that make up the fats, oil, and wax. Lipid ini dapat dijumpai dalam bentuk fat, lemak, oil, minyak, dan wax, lilin. Lipids are composed of fatty acid. Lipid ini merupakan gabungan dari asam lemak, fatty acid, kemudian glycerol, dan other komponen lainnya. The primary function of lipid is to store energy. Nah, fungsi utama dari lipid ini adalah sebagai energi, cadangan energi. A lipid
triglyceride. Lipid disebut juga sebagai triglycerida yang merupakan lemak yang padat dalam room temperature, suhu ruang, and oil, dan dalam kondisi cair atau minyak dalam ruang temperatur. In addition, triglycerida ini are stored in the fat cell of our body. Merupakan komponen yang membentuk struktur sel kita, terutama membran sel. Kemudian plant leaves are coated with lipid colored wax. Nah, daun tersebut juga diselimuti oleh lipid, disebut dengan lilin, to prevent water loss, untuk mengurangi kehilangan air akibat transpirasi, and the honeycomb, dan sarang lebah in the beehives, sarang lebah tersebut juga terbuat dari beeswax atau lebah lilin lebah. Kemudian ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Organisme need lipids in order to, bertujuan untuk function properly. The basic structure of lipid includes fatty acid tails. Each tail is a chain of carbon atom bound to hydrogen and other carbon atom by single or double bonds. Lipids that have tail chain with only single bond between the carbon atom are called saturated fat because no more hydrogen and can bond the tail. Jadi lemak jenuh itu merupakan lemak yang memiliki ikatan rangkap satu. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, misalnya ini kan, ini antara atom karbonnya. Kalau yang lemak jenuh itu ikatannya rangkap satu seperti ini. Kalau lemak tidak jenuh, ini ikatan rangkapnya rangkap dua kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Itu yang membedakan antara lemak jenuh dan tidak jenuh. Ada tidaknya ikatan rangkap pada rumus struktur dari lipid. Lipid that have at least one double bond between carbon atom is tail chain can accommodate plus one more hydrogen are called unsaturated fats. Jadi betul bahwa lipid yang memiliki ikatan rangkap itu merupakan lemak tidak jenuh. Fat with more than one double bond in the tail are called polyunsaturated fat. Kemudian ada disebut dengan phospholipid. Nah, ini banyak dijumpai di membran sel. Phospholipid is responsible for the structure and function of the cell membrane. Lipids are hydrophobic. Nah, jadi sifat dari lemak ini adalah hydrophobic. Oke, lipid ini sifatnya hydrophobic. Apa itu hydrophobic? Contohnya plastik ya. Plastik kalau dikenakan air itu pasti tidak menyatu, maksudnya anti air kalau hidrofobik ini. Anti air atau hidro air, phobik takut air, which mean they do not dissolve in water. Atau tidak bisa disatukan di air. Contohnya kita masukkan minyak ke dalam air, nah itu tidak akan menyatu ya. This character is important because it allows lipid to serve a barrier in biological membrane. Dan karakter hidrofobik ini sangat penting sebagai barrier pertahanan pada membran. Dan ada steroid yang merupakan pembentuk kolesterol dan hormon. Sering kita salah kaprah, sering kita anggap bahwa kolesterol, contoh steroid ini, kolesterol merupakan lemak yang tidak baik. Padahal salah satu komponen penyusun membran sel kita adalah kolesterol. Nah, jadi kolesterol ini juga dibutuhkan untuk pembentukan hormon estrogen dan hormon progesteron ya.
Kemudian di sini ada asam stearat, kemudian asam oleat, dan ini contoh fosfolipid ya. Nah, kalau fosfolipid itu di sininya, ini contoh, ini fosfolipid. Ini kepala fosfat dan ini badannya merupakan lipid ya, yang nonpolar. Kemudian protein. Protein disusun atas amino acid, asam amino. Asam amino ini merupakan monomer dari protein ya. Amino acid are small compound that are made of carbon, nitrogen yang mengandung karbon, kemudian yang terpenting itu ada nitrogen, ada oksigen and hydrogen, and sometimes sulfur. All amino acids share the same general structure. Struktur umumnya asam amino itu sama, yaitu pertama ada atom C, kemudian berikatan dengan COO, kemudian berikatan dengan NH3, karena ada 4 berarti di sini ada satu lagi kan, kemudian berikatan dengan gugus fungsi, gugus alkil, dan berikatan satu lagi. Nah, di sini ada ikatannya satu lagi ya, ini rumus protein. Di mana ada gugus karboksil, kemudian amino group, dan gugus alkil. Sama tadi ya. Nah, gugus alkil inilah yang menyebabkan keanekaragaman dari asam amino. Nah, there are two different, ada 20 asam amino. Several covalent bond called peptide bond join amino acid together from protein, which is also in figure. Peptide form between the amino group of amino acid in the carboxyl group another. Nih ya, rumus umum dari protein. Nah, sama kayak tadi, di sini ada atom C di tengah, kemudian ada gugus alkil, ada atom H, kemudian ada gugus amina, kemudian ada gugus karboksil. Ini contoh ikatan peptida. Ikatan peptida ini antara gugus karboksil dan gugus, nah ini antara karboksil, gugus karboksil dan gugus amina. Oke, yang ini ya. Ini terbentuk antara pelepasan ikatan dan menyatulah antara gugus amina dan gugus karboksil. Ada bentuknya berbentuk, nah ini ya struktur dari protein, ada berbentuk helix. Kalau bentuknya helix itu dia disusun atas asam amino yang sama. Kalau yang berbentuk sheet seperti ini disusun atas asam amino yang berbeda. Ini struktur 2 dimensi dari struktur sekunder dari protein. Dan ada asam nukleat. Asam nukleat ini terdiri dari cabang fosfat, cabang fosfat kan. Kemudian ada sugar dan ini asam nukleat. Ini merupakan fosfat, kemudian jenis gulanya gula deoksiribosa kan namanya, contohnya DNA. Itu DNA, deoksiribose nucleic acid. Jadi disusun atas gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA itu disusun atas gula ribosa.
Ini contohnya, ini Uracil. Ini contohnya guanin kalau nggak salah ini. Oke, selesai pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen. Jika ada yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Kalau ingin latihan juga ada ini, ada tugas. Yang mau coba-coba latihan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.